Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, bisa berjumpa lagi, ketemu lagi bersama saya Aylan Arsum. Gimana teman-teman semuanya, dimanapun berada, yang berada di luar negeri, dalam negeri, dunia dunia gaib, janganlah. Pokoknya di mana aja berada teman-teman semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, diberikan kesehatan, keluasan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Aylan Arsum. Udah berapa hari ya saya belum mengupload video lagi. Alhamdulillah kesempatan kali ini baru bisa, karena badan lagi kurang fit nih, agak panas dingin gini teman-teman semuanya. Makanya harus dijaga kesehatannya teman-teman, jaga pula pola makannya yang sehat, biar kita terhindar dari penyakit yang tidak kita inginkan. Apalagi sekarang nih katanya lagi ada siapa tuh, Omikron ya. Semoga kita bisa terhindar dari virus-virus yang seperti itulah ya, karena kita harus menjaganya dengan ikhtiar dan selalu yang pasti minta pertolongan atau lindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan pertolongan Allah lah semuanya akan bisa terhindar. Walaupun sekuat apapun virus itu menyerang kita, tapi kalau kita meminta pertolongan sama Allah, Allah tidak izinkan kena kepada kita, maka tidak akan bisa terjadi. Maka dari itu mari kita memohon apapun keinginan kita, apapun kesusahan kita, kita memintanya pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada siapapun atau selain Allah, karena nggak boleh. Oke teman-teman, terima kasih pula bagi teman-teman yang baru gabung di channel saya, channel Aylan Arsum. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam kenal. Juga untuk teman-teman yang udah setia, udah mendukung channel ini untuk channel ini istilahnya menjalankan dakwah ini, karena di dalam channel ini yaitu meng-share tentang kebaikan-kebaikan untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya, insya Allah bermanfaat. Oke, di kesempatan kali ini yaitu saya akan meng-share tentang riyadhah membaca surat Yasin. Oke teman-teman, simak sampai selesai, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kita lanjut, yaitu kita di kesempatan kali ini mau membahas yaitu tentang riyadhah membaca surat Yasin. Dimana surat Yasin bagi kita semua udah nggak asing lagi ya, yaitu salah satu surat yang berada di dalam Al-Quran. Dan surat Yasin juga adalah merupakan hati dari Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Makanya kalau kita mengamalkannya dengan istiqomah, maka manfaatnya bagi kita sangatlah banyak. Dan diantaranya yaitu keutamaan dari membaca surat Yasin, yaitu ada 7 keutamaan. Yang pasti seumpama teman-teman sekarang lagi gundah gulana atau lagi banyak problem lah, makanya
Mari kita amalkan surat Yasin ini. Mengamalkannya gimana? Kita baca setiap hari minimal sekali di pagi hari, sekali di sore hari. Yaitu karena diantaranya keutamaan surat Yasin itu yang pertama adalah memperoleh kelancaran rezeki. Gitu teman-teman semuanya. Karena kita sering sekali merasa, ya Allah, kok aku gini banget ya. Seumpama kita udah berusaha maksimal mungkin, tapi perasaan rezekiku tetap seret ya. Terus pokoknya banyak hal-hal yang menyedihkan bagi kita. Cobalah kita dengan meriadohkan membaca surat Yasin ini, tapi harus dengan penuh keyakinan, memohon sama Allah dengan wasilah surat Yasin ini, maka semoga Allah lancarkan rezeki kita semuanya. Baik dalam hal seumpama yang mencari pekerjaan bisa dapat pekerjaan, yang mencari pasangan bisa dimudahkan, yang pengen punya keturunan bisa disegerakan punya momongan juga, yang lagi punya utang banyak semoga Allah bantu untuk menyelesaikannya atau melunaskannya, teman-teman. Karena apa? Itu tadi surat Yasin merupakan hati dari Al-Quran. Jadi seperti ini teman-teman. Seumpama kita pengen mendekati gitu kan, mendekati seumpama seorang yang masih muda nih, yang belum punya pasangan. Pas kita lihat pasangan itu, wah cantik banget nih. Aku pengen dapetin dia. Berarti otomatis kita kan harus mencuri hatinya gitu. Karena kalau udah tercuri hatinya, insya Allah pasti dia akan bersama kita. Begitu pula kita, seumpama kita ke orang tua pengen minta sesuatu, kita juga harus mencuri hatinya. Kita harus berbakti, kita harus nurut. Insya Allah kita yang apa kita mau, kita pinta, orang tua akan turuti. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman. Aku pengen seumpama punya pasangan hidup yang solehah, yang soleh, pengen rezeki yang melimpah, pengen dimudahkan dari segala urusan. Ya udah, kita jalankan apa yang Allah mau, jalankan semua perintah-perintah Allah. Maka dengan begitu berarti kita udah istilahnya mencuri itu hatinya gitu. Hatinya yang punya hati bahkan itu. Dengan begitu insya Allah apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Tapi dengan syarat kita harus dengan penuh keyakinan dan juga dengan istiqomah, yaitu dengan cara menjalankan riyadoh membaca surat Yasin. Kita coba dulu minimal 40 hari. Syukur-syukur kita sebelum 40 hari ada keajaiban dengan menjalankan riyadoh membaca surat Yasin ini. Karena hajat gak apa-apa. Emang kata orang, kita mengamalkan sesuatu gak boleh karena sesuatu, karena harta atau karena apa, tapi karena Allah. Gak apa-apa kita meminta
istilahnya duniawi, kita meminta pengen kaya atau pengen punya apa, punya mobil, punya rumah, nggak apa-apa kita meminta kok. Kita wasilah dengan membaca surat Yasin. Yang nggak boleh itu meminta bukan kepada Allah, seperti kepada dukun, kepada pesugihan, maka itu nggak boleh teman-teman semuanya. Jadi kalau kita memintanya sama Allah, itu sah-sah saja gitu. Dengan wasilah bisa dengan bersolawat, wasilah membaca surat Yasin atau surat Waqiah, surat apa aja. Tapi sekarang kita lagi mencoba dengan berwasilah membaca surat Yasin. Coba riadohin aja dulu selama 40 hari. 40 hari nggak ada tanda-tanda, kita lanjut ke 40 hari yang kedua. Maka dengan begitu lama-lama kita akan terbiasa, itu teman-teman semuanya. Dan insya Allah karena dengan ketulusan, keistiqomahan kita, pasti Allah nggak akan sia-siakan usaha kita, teman-teman, seperti itu. Oke, itu yang pertama, memperoleh kelancaran rezeki, teman-teman semuanya. Yang kedua yaitu memperoleh keberkahan hidup. Jadi kalau kita membaca surat Yasin, insya Allah dalam hidup kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu apa sih? Berkah itu walaupun istilahnya rezeki kita sedikit gitu, maka oleh Allah dicukupkan gitu, cukup aja. Seumpama penghasilan kita cuma segini, seumpama harus segini, tapi sama Allah kalau dikasih keberkahan ada aja dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki datang gitu seperti itu teman-teman. Jadi berkah itu cukup, walaupun sedikit cukup gitu, sama Allah pasti dicukupkan gitu, teman-teman. Itu namanya keberkahan. Coba kalau yang gajinya gede, penghasilannya gede tapi tetap kurang aja, itu namanya gak berkah. Terkadang perasaan gajiku udah sekian puluh juta, tapi kok apa ya yang saya dapatkan, kok kurang terus, itu mungkin kurang berkah ya. Gitu teman-teman. Yang ketiga yaitu memperoleh kebahagiaan. Kalau kita udah merasa mendapatkan keberkahan dari Allah, maka kebahagiaan pun akan timbul, akan kita rasakan. Karena apa? Ya kita merasa cukup gitu. Dikasih sama Allah ini, kita akan merasa bahagia, merasa cukup yang Allah berikan sama kita. Dan yang keempat, memperoleh ampunan dari Allah. Masya Allah. Wasilah dari kita membaca surat Yasin, di samping ketiga keutamaan tadi itu tuh, yaitu yang keempat, memperoleh ampunan dari Allah. Dosa yang kita banyak sekali di diri kita, dengan diampuni dosa kita, maka Allah akan mudahkan rezeki kita, gitu teman-teman. Dan yang kelima adalah mempermudah di saat syakaratul maut. Dan sebaiknya pula ini kalau seumpama ada saudara kita atau orang tua kita, kerabat kita yang sedang mengalami syakaratul maut, maka sebaiknya pula kita membacakan di sampingnya membaca surat Yasin agar Allah mudahkan di dalam syakaratul maut. Dan karena di dalam syakaratul maut itu godaan-godaan setan itu sangat dahsyat sekali ya Allah, teman-teman. Itu sangat dahsyat karena di saat itu kekuatan setan itu dikerahkan semuanya. Karena ya disitulah kita semuanya nanti akan mengalami syakaratul maut. Jadi di waktu itu keputusan terakhir apakah kita akan matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka dari itu kita yaitu harus memohon pertolongan atau perlindungan dari Allah sejak dini. Maka dengan membaca surat Yasin, insya Allah kita akan dimudahkan dari syakaratul maut atau
mendapatkan pertolongan di saat sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diselamatkan. Yang keenam, terhindar dari siksa kubur. Ya Allah, coba bayangkan kita masuk ke dalam kubur. Kalau kita nggak punya amalan, apa yang akan kita bawa gitu, teman-teman semuanya. Sedangkan hanya amal soleh gitu. Coba kalau teman-teman punya amalan surat Yasin, enggak terputus dari sekarang sehingga hayat kita, Masya Allah, itu akan menjadi saksi. Surat Yasin akan membela kita nanti di alam kubur nanti, gitu teman-teman. Bayangin kedahsyatannya punya amalan surat Yasin. Dan yang ketujuh, terhindar dari malapetaka atau musibah. Jadi teman-teman, kalau seumpama kita menjalankan riyadhah ini, mungkin tadinya Allah akan mengirim musibah atau mengirim malapetaka kepada kita karena kita mengamalkan riyadhah surat Yasin ini, maka Allah enggak jadi menurunkan malapetaka itu kepada kita, dan Allah ganti dengan kebahagiaan kepada kita, Masya Allah. Yuk teman-teman, agar kita bisa meraih 7 keutamaan tadi, maka mari kita amalkan riyadhah surat Yasin ini di pagi dan sore, minimal pagi sekali, sore sekali, dan pastian juga kita barengi dengan beristighfar kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW, agar semua doa-doa kita, kesusahan kita Allah mudahkan, doa kita Allah kabulkan, keinginan kita Allah kabulkan pula ya Allah. Dan kita juga di akhir hayatnya bisa dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, semoga kita semuanya bisa mengamalkan atau menjalankan riyadhah surat Yasin ini. Semoga bermanfaat. Share singkat dari saya ini ya teman-teman. Kalau emang ini bermanfaat, silakan share ke kerabat atau kepada teman-teman semuanya, karena dengan meng-share kebaikan ini, maka ini pun akan menjadi amal baik atau amal jariah bagi teman-teman semuanya. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian dari saya teman-teman, dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan notifikasi dari video Ayah Nafsu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.